Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Belum jadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih. Atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Dan menurut saya Bang Rocky sangat berpotensi untuk mencederai nalar sehat bangsa ini, khususnya anak-anak kita. Pemikir yang berbeda itu tidak harus berbanding terbalik atau berhadapan-hadapan dengan fakta kebenaran. Agak sulit bisa menerima dengan akal sehat bahwa dengan filsafat dungunya Bang Rocky itu bahwa ya, tetapi kita tidak boleh kehilangan nalar sehat kita dalam rangka untuk mengcounter semua pemikiran-pemikiran yang kita anggap bukan hanya menyerang Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, tapi menyerang akal sehat yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Mulut seperti moncong teko, yang hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Di dalam comberan, keluar comberan. Begitu kata Agim. Kalau boleh saya tambahkan, di dalam dungu, keluar pun dungu. Rocky Gerung memberikan nilai menyeramkan untuk 10 tahun Presiden Jokowi. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di Tempo Bocor Alus. Penilaian Rocky Gerung itu disambut oleh warga cerdas dan lebih sehat dalam menilainya. Melalui channelnya Bukan Partai Politik. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage sampah politik dari Jokowi. Oke, Bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya, terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah, lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya, Bang. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih, Bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Lah kalau nggak DO terus apa, Bang? Rocky Gerung, sang filsuf yang kita kenal dengan filsafat dungunya, ya, filsafat dungunya tentu konstruksi positif ya, karena beliau menakar itu dalam konstruksi positif ya, kita ikuti saja nalar beliau. Memberikan penilaian terhadap kinerja 10 tahun Jokowi dengan pemberian nilai bukan angka tetapi huruf, yaitu A minus. Tetapi ada udang di balik A minus itu. Kita akan percakapkan pemberian nilai Rocky Gerung yang super sign quote D, U, N, dan seterusnya ya. Di Bukan Partai
politik. Tapi sebelum kita bahas tentang pemberian nilai A-, ada udang di balik filsafat A-nya Bang Rocky Gerung. Ada buku yang tentu ini Stephen R. Covey ya. Ini kalau bicara tentang kepemimpinan, teman-teman pasti akan familiar dengan buku ini ya. Di sini katakan principle centered leadership ya, prinsip-prinsip yang berpusat pada kepemimpinan ya. Ini terkenal dengan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ya, pengarang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, tapi sepanjang sepengetahuan saya ada buku yang ke-8-nya, jadi 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Baik, saya kutipkan saja teman-teman dalam buku ini. Apabila kita memusatkan kehidupan kita pada prinsip-prinsip yang benar, kita menjadi lebih seimbang, utuh, teratur, mantap, dan tegar. Ya, saya ulangi, apabila kita memusatkan kehidupan kita pada prinsip-prinsip yang benar, kita menjadi lebih seimbang, utuh, teratur, mantap, dan tegar. Ya, menarik. Ya, baik teman-teman. Kalau kita bicara tentang pemberian nilai, tentu kita berbicara tentang filsafat nilai. Ya, siapa saja yang berbicara tentang filsafat nilai, tentu paham dengan apa yang disebut dengan prinsip pemberian nilai pada secara perspektifal atau sudut pandang perspektif seseorang, atau nilai pada diri, ya, melekat pada objek yang kita nilai. Artinya dia bebas dari penilaian subjektivitas. Walaupun kita menilai sesuatu itu baik, kalau hakikatnya itu dia tidak baik, ya dia tidak baik. Dan sebaiknya kalau kita mengatakan itu tidak baik, kalau barang objek itu adalah baik, dia baik. Jadi itu berbeda secara berbanding terbalik ya, atau berhadap-hadapan. Nah, jadi teman-teman, ketika Pak Bang Rocky Gerung memberikan penilaian evaluasi terkait dengan kinerja dari Pak Jokowi selama 10 tahun dengan sistem huruf yaitu A-, ternyata di balik itu A itu adalah untuk kejahatan dan minus itu untuk kebohongan ya. Jadi kejujuran ya maksudnya. Jadi ini sebuah penilaian yang menurut saya horrible ya. Horrible value ya. Jadi nilai yang sangat mengerikan ya. Mengerikan karena apa? Bagaimana seorang kita tahu di sini bahwa Rocky Gerung adalah seorang diri begitu ya, memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Jokowi, sementara rakyat Indonesia yang 58% itu ya, dan tentu lebih dari itu, saya sangat yakin kalau berbicara tentang aspek manfaat ya, yang disampaikan atau yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya, yang memberikan penilaian A terhadap kinerja Pak Jokowi ya. A yaitu keberhasilan ya, A tentang kesejahteraan ya, minusnya karena kehadiran para koruptor-koruptor, para garong, para mereka-mereka yang kemudian ingin membelokkan narasi-narasi sehat terkait dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi A-nya bagi Pak Jokowi, minusnya bagi mereka-mereka yang tidak rasional. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan prinsip ya, kita berbicara ketika kita ingin menilai sesuatu, tentu kita harus memurnikan diri ya. Kita bicara tentang seorang ilmuwan. Ilmuwan itu harus menjaga jarak dengan dirinya sendiri. Dia harus melihat objek, dia harus melihat fakta, dia harus melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi tidak bisa diberikan motivasi melalui tentang agenda-agenda personal atau agenda-agenda pribadi. Kalau kita melihat misalkan Bang Rocky ini ketika ditanya kalau mau jadi apa kementeriannya atau apa, beliau ingin menjadi seorang jaksa. Nah, sebagai seorang jaksa, beliau ingin orang pertama yang ingin ditangkap oleh beliau adalah Pak Jokowi. Wah, ini kan sesuatu yang horrible lagi, yang mengerikan ya. Jadi betul-betul ini budaya framing ya. Pak Bang Rocky Gerung berusaha untuk menzoom ya, memberikan lensa, mengkapitalisasi, membesarkan tentang realitas yang tentu kita harus katakan secara perspektif ya, 58% penduduk Indonesia itu punya nilai A ya, sementara A untuk keberhasilan, A untuk kesejahteraan yang diciptakan, sementara Bang Rocky Gerung bicara tentang A ya untuk kejahatan Pak Jokowi ya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul hitam putih pekat ya, seperti itu. Jadi kontras sekali. Dan menurut saya Bang Rocky sangat berpotensi untuk mencederai nalar sehat bangsa ini, khususnya anak-anak kita. Jadi
Kalau kita semua sobat yang mengizinkan anak-anak kita menonton beliau, beritahu bahwa cara berpikir seperti inilah cara berpikir yang harus dihindari atau paling tidak ditimbang ulang secara serius terkait dengan nilai kebenarannya, bahwa dia bisa didengar, ya tidak salah untuk melihat, supaya kita bisa menguji apakah keyakinan kita terhadap kinerja Pak Jokowi yang memberikan nilai A, bahkan A plus ya, itu sesuatu yang terkonfirmasi atau tervalidasi. Di sini kita lihat bahwa Bang Rocky Gerung ini kan seorang ya intelektual, seorang akademisi yang harusnya akan mengedepankan fakta itu. Jadi bukan sekedar sebuah omongan-omongan yang kemudian diprem sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan-kepentingan tertentu ya. Saya tidak berbicara tentang kepentingan finansial, tapi kepentingan psikis ya, bagaimana ingin menghadir sebagai seorang pembicara atau pemikir yang berbeda ya. Pemikir yang berbeda itu tidak harus berbanding terbalik atau berhadapan-hadapan dengan fakta kebenaran. Agak sulit bisa menerima dengan akal sehat bahwa dengan filsafat dungunya Bang Rocky itu bahwa Jokowi itu nilai kinerjanya A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Saya kira itu sesuatu yang sudah dapat kita simpulkan ya. Saya tidak mau memastikan, cenderung ya 90-an% cenderung memang itu adalah sebuah pikiran yang tak sungguh-sungguh dipikirkan dengan baik ya, dampaknya dan sebagainya. Kalau memang A untuk kejahatan dan memang Pak Jokowi patut untuk ditangkap, ya silakan saja laporkan kepada hukum ya. Tapi ketika itu kita challenge ya, katanya bahwa hukum sudah berada di ketiak Pak Jokowi ya. Nah, itu yang statement dari Profesor Amin Rais ya, yang mengatakan bahwa KPK itu berada di bawah ketiak ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kedua saudara kita atau bapak kita ini, Bang Rocky Gerung dan juga Pak Amin Rais, berada dalam posisi salah total ya. Tetapi saya melihat agak sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat dengan statement-statement beliau ya, bahwa mengatakan A untuk nilai kejahatan Pak Jokowi dan juga bahwa KPK sudah ada di bawah ketiak Pak Jokowi. Dan dengan segala hormat saya harus mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan bisa melihat sisi baiknya Pak Jokowi terlebih dahulu ya. Ada pendekatan psikologi yang mengatakan temukan ya 10 kebaikan seseorang, maka berikutnya akan lebih jelas kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan atau yang mereka lakukan. Tapi kalau kita terus-menerus membombardir dengan argumen-argumen kenegatifan seseorang, ya bisa jadi kemudian kita banyak sekali ya diberikan sudut pandang tentang kenegatifan seseorang itu, yang walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik ya. Bangsa ini, anak-anak kita ini sedang menanti guru-guru yang tidak harus bombastis dalam menyampaikan sesuatu, sebab sekali lagi ketika bicara tentang prinsip kebenaran, bahwa seseorang yang dekat dengan kebenaran adalah memiliki tipe yang tenang dalam menyampaikan sesuatu, yang tidak ingin menarik perhatian publik dengan cara-cara tertentu, ya, mendeliver pesan dengan cara-cara yang bombastis dan sebagainya supaya menarik, menarik ya, attract ya perhatian orang lain, dan kemudian sebenarnya setelah divalidasi kebenaran itu statement itu tidak mengandung kebenaran, bahkan boleh katakan kepalsuan dan sebagainya. Nah, catatan kita hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada siapapun, baik kepada pengkritik, ya, tetapi kita tidak boleh kehilangan nalar sehat kita dalam rangka untuk mengcounter semua pemikiran-pemikiran yang kita anggap bukan hanya menyerang Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, tapi menyerang akal sehat yang sesungguhnya yang perlu harus kita promosikan bersama-sama di ruang partai politik. Bukan partai politik punya misi ingin mencoba memberikan jawaban terkait dengan kritikan-kritikan negatif terkait dengan siapa saja, apa saja yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Bukan partai politik. Ya, sobat-sobat, ngabarin kabar. Begitulah komentar warga dari channel bukan partai politik. Ya, menilai seseorang memang harus dengan jernih ya, bukan karena
sakit hati atau yang lainnya, atau ingin beda dengan yang lain. Lagi pula Rocky Gerung kan ini katanya guru ya. Guru itu kan harus kata-katanya juga harus bagus lah untuk murid, untuk pendengar. Tapi nggak pantas lah kalau guru kata-katanya juga begitu. Yang selama ini yang kita dengar dari Rocky Gerung kan begitu. Ya, Rocky Gerung dulu adalah salah satu manusia yang beruntung hidup di Indonesia. Dia bebas ngata-ngatain pemimpin. Ya, demokrasi. Tapi katanya demokrasinya berkurang di zaman Presiden Jokowi. Tapi si Rocky masih aja ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.